Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Besar kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang, bahkan sempurna. Terbukti pagi hari ini Bapak Ibu dan saya boleh berkumpul, kita berdoa bersama, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita memuji Tuhan. Kita akan pujikan besar setiamu. Besar setiamu, ya Bapa, besar kasih-Mu yang melimpah, tak berkurang dan tak akan berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, ya bagi rahmat-Mu ku alami. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa dan damai kekal, jalanku terang karena pimpinan-Mu. Kekuatan dan harapan yang baru diberikannya bagi yang percaya. Besar setiamu, besar setiamu, ya bagi rahmat-Mu ku alami. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, ya bagi rahmat-Mu ku alami. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bersyukur ya Tuhan, besar setiamu dalam kehidupan setiap kami. Tidak pernah berubah dan tetap selamanya. Sempurna ya Tuhan, selalu baru setiap pagi kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami melalui persekutuan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong, memimpin setiap kami. Kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh benar-benar melalui mulut kami, melalui hati kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menerima firman Tuhan dan kami boleh bersama-sama menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati dan berikan hikmat untuk Ibu Eliata yang hari ini akan dipakai Tuhan, memberkati kami semua. Kiranya kuasa Tuhan, kuasa firman-Mu menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Eliata, kita akan memujikan Yesus padamu ku berseru. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Eliata. Oke, mari selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh datang kepadamu. Kami sungguh memohon kepada Tuhan untuk kesempatan seperti ini. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan sendiri. Kami boleh berjumpa dengan firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang memandu hidup kami di tengah-tengah dunia yang tawar dan gelap ini. Urapi setiap kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh memenuhi hati kami, dan kami boleh dimampukan untuk melakukan kebenaran akan firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya beri judul, yaitu Orang Kristen Acar. Kita membaca satu ayat, yaitu dari Mas.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah kan tidak ada lagi gunanya selain dibuang mengajarkan hal-hal yang penting dengan menggunakan beberapa benda sebagai perumpamaan di dalam pengajarannya. Seperti diantaranya yaitu garam, pelita, ragi, dan yang lainnya. Dan Tuhan Yesus hendak mengatakan melalui perumpamaan untuk menyingkapkan hal-hal manusia, di mana garam dan pelita digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai metafora, sebagai pembanding pada saat khotbah di bukit, yang sebenarnya secara eksplisit sebagai pembanding untuk mewakili maksud-maksud tertentu ataupun hal-hal tertentu yang bukan sebenarnya. Saudara, Matius 5 ayat 13 ini diawali dengan satu peristiwa di mana Tuhan Yesus ketika mendengar Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Raja Herodes, maka Tuhan Yesus segera meninggalkan Nazaret dan menyingkir ke Galilea. Dan dalam perjalanannya menyusuri Danau Galilea, setidaknya ada 2 tindakan aktif yang Tuhan Yesus lakukan, yang tertulis di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 19, di mana Tuhan Yesus terlebih dahulu melihat, Tuhan Yesus terlebih dahulu memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu Simon Petrus dan Andreas, saudaranya. Untuk apa, saudara, Tuhan Yesus memanggil mereka? Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi di sini Allah ingin menunjukkan bahwa dirinya berinisiatif. Allah menentukan siapa-siapa saja untuk menjadi muridnya yang akan bekerja memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan bagi yang merespon tentunya dengan sungguh-sungguh mereka akan meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, meninggalkan ayahnya, guna mengikut Yesus sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Mengikut Yesus hanya fokus dengan rencana dan panggilan di dalam hidup setiap umatnya yang telah ditentukan. Lalu apa yang Tuhan Yesus sebenarnya ingin sampaikan dalam hubungannya dengan benda yang namanya garam itu? Di dalam ilustrasi ini, kenapa harus garam? Bukan benda yang lain, saudara, seperti misalnya menggunakan madu atau gula. Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu adalah madu. Karena pembanding madu atau gula itu kebanyakan membuat orang Kristen seringkali mempermanis kata-kata kepada saudara seiman yang mungkin secara jelas-jelas saudara kita menyimpang, yang seharusnya mungkin harus ditegur, namun berusaha untuk ditutupi. Memang saudara, kalau kita menyinggung orang secara tidak perlu, itu juga tidak tepat. Atau tidak seharusnya dilakukan. Tetapi sama merusaknya jika kita menutupi dan tidak menyingkapkan kuasa dosa yang merusak orang tersebut.
Bahkan Tuhan Yesus sendiri menegur keras kepada orang Farisi dan Saduki yang datang kepadanya untuk dibaptis. Tuhan Yesus mengatakan dengan kata-kata yang keras, "Hai kamu keturunan ular beludak." Kenapa saudara Tuhan Yesus mengatakan dengan demikian keras? Karena Tuhan Yesus tahu persis bahwa buah yang dihasilkan dari kehidupan orang Farisi dan Saduki tidaklah sesuai dengan pertobatan mereka. Untuk itulah Tuhan Yesus perlu sekali menegur keras. Saudara, benda yang namanya garam itu punya kekuatan, punya daya tarik yang dahsyat. Di dalam Matius 5 ayat 13 ini, sekali lagi Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kamu itu siapa saudara-saudara? Kamu yang dimaksud adalah murid-murid Yesus. Kamu yang dimaksud adalah saudara dan saya, yang telah terlebih dahulu dipanggil, yang telah ditentukan. Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu seperti garam. Dan Tuhan Yesus juga tidak mengatakan kamu harus menjadi garam. Atau kamu berusaha sekeras tenaga untuk menjadi garam. Bukan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kamu, saudara dan saya, adalah garam. Garam ini bisa menjadi identitas pengingat siapa sebenarnya saudara dan saya. Apa artinya, saudara? Setidaknya ada 4 hal yang penting. Yang pertama yaitu garam mempunyai kekuatan. Garam mempunyai daya tarik. Garam mempunyai energi yang hidup, yang dapat dirasakan oleh mereka yang tidak berdaya, mereka yang letih lesu, mereka yang sakit, mereka yang dalam penjara. Garam punya power, the power of soul, yaitu memberi gairah kehidupan, gairah hidup bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ada pepatah yang mengatakan tanpa garam hidup manusia tidak dapat dipertahankan. Dan itu ada benarnya. Memang saudara, dengan menambahkan garam pada sesuatu, entah itu masakan, atau ikan yang perlu diawetkan, yang seharusnya ada namanya gairah kehidupan di dalamnya. Ada daya tarikan yang menghidupkan, bukan daya tarikan kematian. Seperti apa itu maksudnya, saudara-saudara? Saudara, kita semua tentu mengetahui bukan dengan seorang seniman pelukis di abad yang ke-20 yang sangat jenius dalam seni patung grafis, dalam keramik, yaitu Pablo Ruiz Picasso. Picasso pada suatu saat dia mengatakan bahwa dengan statement, ketika saya mati nanti, maka kematian saya akan menjadi sebuah kapal karam. Apa artinya, saudara? Kita tahu jika sebuah kapal besar yang tenggelam di tengah lautan, maka akan banyak orang di sekeliling kapal itu akan tersedot, tertarik ke dalam dasar laut bersama-sama dengan kapal itu sendiri. Hal ini sungguh menyedihkan saat Picasso meninggal dunia di tahun 1974. Pada usianya yang ke-91 tahun.
Picasso membuktikan perkataannya sendiri bahwa ada 3 orang yang terdekat dengan dirinya bunuh diri, yaitu istri keduanya, cucu lelakinya, dan seorang wanita simpanannya. Dan bahkan istri pertamanya mengalami gangguan mental. Saudara, sungguh betapa menakutkan arti perkataan Picasso. Pengaruh destruktif, ada pengaruh yang mematikan, merusak pada diri Picasso yang sudah tampak sejak kecil, di mana ibunya sendiri mengatakan, "Saya tidak percaya ada wanita yang bisa berbahagia dan bisa bertahan dengan putra saya sendiri." Ada sebuah tarikan kematian dalam diri Picasso yang sangat jenius, yang sungguh menakutkan. Namun tentunya bukan demikian, saudara, dengan murid-murid Tuhan Yesus, dengan saudara dan saya, yang jelas ada peran garam di dalamnya, bahwa saudara dan saya adalah garam kehidupan. Garam yang memberi gairah kehidupan, bukan gairah kematian, seperti Picasso yang mengatakan. Bahkan yang kedua, yaitu garam sebagai pokok, garam sebagai bahan yang harus ada, bahan makanan, yang jika tidak ada garam, maka semua makanan cita rasanya akan hambar, saudara. Garamlah yang dapat memberi cita rasa pada orang-orang yang terdekat di sekelilingnya, di mana ditempatkan. Saudara, orang percaya adalah garam yang telah ditentukan Tuhan sebelumnya. Tanpa campur tangan Tuhan, sebenarnya sangatlah tidak mungkin orang Kristen bisa berperan sebagai garam, sebagai identitas garam itu sendiri. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu, saudara, sudah memberikan dirinya menjadi korban persembahan yang memperdamaikan antara Allah dengan manusia. Cita rasa yang abadi bagi orang-orang yang busuk, yang telah berdosa, yang seharusnya dibuang, tetapi kita telah diawetkan berkat rohani yang dilimpahkan dari Tuhan Yesus. Baik itu keselamatan, baik itu sukacita, damai, dan hidup kekal. Jadi sebenarnya orang Kristen yang dipanggil Tuhan, ia merespon panggilan itu. Dirinya telah diperlengkapi, bahkan Roh Kudus tinggal diam di dalam dirinya, yang seharusnya menambahkan rasa abadi, memberikan cita rasa yang berbeda bagi dunia yang tawar, yang penuh dengan kesementaraan, yang penuh dengan kehambaran. Sebagai orang Kristen, kita seharusnya, saudara, menambahkan, bukan membebani, bukan menjadi batu sandungan, namun menambahkan cita rasa yang tidak dimiliki oleh orang bukan percaya kepada Kristus. Di dalam halaman selanjutnya, garam mempunyai kekuatan sebagai pengawet makanan. Garam ditambahkan dalam jumlah yang besar dapat memperlambat pembusukan di dalam makanan.
Namun saudara, yang sering terjadi adalah orang Kristen yang justru diawetkan, yaitu orang Kristen acar. Orang Kristen acar di mana rasa asin dari garam itu sungguh sudah bercampur dengan rasa yang lain, yang menjadi rasanya nano-nano. Ada asam, ada dari bahan cuka itu sendiri, ada rasa manis dari bahan gula itu sendiri. Sebagai orang Kristen yang diawetkan, bisa disebut orang Kristen acar. Orang Kristen yang justru bukan garam, tetapi orang Kristen acar. Orang Kristen yang sesungguhnya hanya merasa nyaman dan mungkin sudah merasa puas menjadi orang Kristen ketika dirinya hanya bercampur dengan orang-orang percaya lainnya, ketika dirinya bersosialisasi bersama dengan orang-orang Kristen lainnya, merasa nyaman, merasa tidak terusik, sehingga hasilnya orang-orang Kristen yang diawetkan, yaitu orang-orang Kristen acar, yang seharusnya orang Kristen itu terjun, saudara, ke tengah-tengah masyarakat. Demikian dirinya lebih sensitif dan mengetahui kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kebutuhan, begitu banyak kebusukan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Orang Kristen yang seharusnya mengawetkan, maka dirinya akan mampu mewujudkan cita rasa Kristen, cita rasa karakter Kristus di tengah-tengah masyarakat. Orang Kristen yang mengawetkan artinya orang Kristen yang membawa pengaruh. Kehidupan orang Kristen yang seharusnya membuat orang lain haus dan lapar mencari Kristus di dalam kehidupannya yang fana. Saudara, di dalam garam yang ditambahkan di dalam suatu masakan, dikatakan memiliki cita rasa yang enak. Jika wujudnya garam, maka garam itu tidak lagi menjadi butiran garam, namun ia akan melarutkan dirinya sampai ia tidak lagi berwujud garam, tetapi rasa itu boleh dirasakan, yaitu asin. Saudara dan saya adalah garam. Sama seperti Kristus yang adalah anak Allah, namun dirinya telah melarutkan bersama saudara dan saya yang berdosa, yang busuk ini. Tuhan Yesus mengorbankan darah Kristus. Maka manusia sendiri melalui Kristus diperdamaikan oleh Allah yang Maha Kudus. Garam begitu prestisius. Garam begitu berharga. Dengan banyak peran dan manfaat di dalamnya, saudara. Lalu, jika yang namanya garam tidak mempunyai kandungan ion sodium dan klorida, apa garam itu sesungguhnya? Dia akan tawar, saudara. Tidak ada gunanya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, dengan apa lagi akan diasinkan? Selain garam itu menjadi trace, menjadi garam, menjadi sampah, dibuang. Bahkan kalaupun mengandung sodium dan klorida yang sedikit kandungannya, akan terjadi pemborosan. Kandungan-kandungan itu akan rendah, sehingga dosage atau takaran yang dibutuhkan akan menjadi lebih banyak. Akan terjadi pemborosan. Tuhan Yesus tegas mengatakan, jika saudara dan saya
adalah garam dan tidak mengeluarkan rasa asin, kalaupun itu setengah suam-suam kuku, maka kita akan dibuang dan diinjak oleh orang. Saudara, di dalam negara Indonesia, negara maritim 70% yang dikelilingi oleh laut, dan sisanya 3%, 30% dikelilingi oleh air tawar. Artinya apa, saudara? Artinya kandungan garam yang ada di negara kita cukup besar, yang seharusnya berlimpah. Namun realitanya, sumber yang melimpah itu memberikan data bahwa Indonesia adalah urutan 109 dari 174 negara di dunia yang penduduknya mengalami penyakit gondok, kekurangan garam beriodium. Bahkan ironisnya Indonesia mengimpor garam dari luar negeri, kurang kemampuan, kurang mempunyai daya untuk mengolah garam yang sumbernya banyak, mempunyai puritas kandungan NaCl di atas 97% yang sangat dibutuhkan oleh industri garam yang membutuhkan garam untuk mengolah pembuatan kertas misalnya. Sehingga devisa negara Indonesia harus terjadi pemborosan. Banyak industri kertas, pabrik kertas mengimpor garam dari Australia. Sungguh ironis, bukan, saudara? Demikian dengan negara Indonesia yang pada bulan Juni, Juli, Agustus mengalami pandemi COVID. Banyak terjadi efek oportunis. Mungkin ada orang-orang Kristen di dalamnya yang menimbun dan memalsukan keuntungan pribadi, menyimpan obat COVID untuk keuntungan diri dan kelompoknya. Mereka tidak punya sense of crisis. Mereka tidak punya rasa asin di dalam dirinya sebagai garam. Bahkan mencekik orang-orang Kristen yang lain, orang masyarakat kecil dengan harga 10 kali lipat, bahkan terjadi kematian, tangisan di negara ini. Sungguh ironis. Saudara, saya ingin berbagi sedikit dengan kesaksian di mana di bulan Maret tahun ini tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang wanita muda yang tidak saya kenal. Ia menangis di dalam telepon itu dengan sedih, mengatakan, "Ibu, saya barusan kehilangan suami." Duka cita di dalam tangisan itu sungguh ada getaran yang saya rasakan. Dan ia minta untuk dilayani. Terus terang, saudara, saya tidak siap karena saya sibuk banyak tugas dalam studi. Tetapi cerita singkat, saya bersedia melayani dengan waktu yang terbatas melalui Zoom. Dan akhirnya secara singkat, melalui dirinya lah dan beberapa teman yang mengalami kehilangan, baik kehilangan pekerjaan, kehilangan karena penyakit yang diderita COVID, kehilangan karena orang-orang yang merasa dicintai meninggal dunia secara mendadak. Disitulah saya mulai menyadari bahwa saya adalah garam. Di manakah garam dan rasa asin itu? Di tengah-tengah negara Indonesia yang sedang menjerit banyak tangisan, banyak sirine yang simpang siur setiap hari saya mendengar. Sungguh, saudara, apakah orang-orang Kristen siap? Di mana gereja? Di mana anak-anak Tuhan
di mana saudara dan saya, cita rasa Kristen itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat di tengah-tengah dunia yang menangis dan memohon pertolongan. Saudara, apakah kita sebagai garam, saudara, kita bisa melarutkan kristal-kristal garam di dalam diri kita, melarutkan ego di dalam diri kita untuk dipanggil sesuai dengan panggilan dan tugas yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami percaya melalui firman-Mu, kami adalah garam dunia. Garam yang masih berfungsi dan memberikan rasa asin di tengah-tengah dunia yang tawar dan membusuk ini. Tuhan, mohon kiranya kuasa Roh-Mu boleh menggerakkan setiap kami untuk memberikan rasa asin itu, untuk dipakai Tuhan di tengah-tengah dunia yang telah berdosa ini. Kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Eliata untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayanan Ibu selanjutnya. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Pokok doa kemarin saya sudah bagikan. Ya, kita akan nanti menaikkan doa bersama-sama dan Pak DSS akan menutup di dalam doa. Sebelumnya kita akan pujikan Yesus padamu ku berseru. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulutku
Engkau Tuhanku di atas segalanya. Kami berdoa juga di pagi hari ini untuk seluruh jemaat-jemaat GKI Pengharapan dimanapun mereka berada. Apapun yang dikerjakan oleh mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya dipimpin oleh Tuhan, dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima